Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Zia Ulbar dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17, edisi Kamis 27 Oktober 2022 selengkapnya. Berita pada sore hari ini kita awali dari Komisi 7 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk menjajaki kerjasama di bidang energi dengan Jerman, khususnya penerapan teknologi canggih dalam pengelolaan energi. Komisi 7 DPR RI menilai perlu dilakukan peningkatan kerjasama di bidang energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman. Ditemui usai menerima kunjungan delegasi Parlemen Jerman di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong pemerintah menjajaki kerjasama di bidang energi dengan Jerman. Di sisi lain, untuk mengantisipasi kelangkaan minyak dunia akibat perang Rusia-Ukraina, Sugeng berharap pemerintah dapat melakukan percepatan transisi dari bahan bakar fosil menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan. Khususnya energi memang yang menarik. Kita sama sepakat bahwa apa yang mereka rasakan di Jerman dan Eropa pada khususnya, harga energi yang demikian tinggi akibat perang ini memerlukan kerjasama internasional yang jauh lebih intens, sehingga ketersediaan energi dapat dengan baik sehingga tidak mengganggu persoalan-persoalan hidup dan kehidupan. Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ina Lepel berharap akan ada peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Jerman dalam mewujudkan implementasi energi yang ramah lingkungan. Pertemuan yang konstruktif dan produktif sekali dengan Ketua Komisi 7 dan tema-tema perubahan iklim, Indonesia dan Jerman bisa apa saja untuk pelindungi bumi dan Paris Agreement. Saya pikir ini mungkin mulai kooperasi yang lebih dalam antara dua parlemen Indonesia dan Jerman. Oki Zulindra dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Dalam acara Indonesia Award 2022 yang bertemakan Strengthening Fundamental for Sustainable Economic Recovery, Sekretariat Jenderal DPR RI meraih penghargaan Excellent Public Service Digitalization Initiative and Superintendent. Kategori Digital Transformation, kategori yang ini diberikan bagi lembaga yang melakukan transformasi digital, serta menunjukkan strategi unggul dan konsisten dalam pemulihan ekonomi nasional. Setjen DPR RI meraih penghargaan Excellent Public Service Digitalization Initiative and Superintendent kategori Digital Transformation bagi daerah dan lembaga yang melakukan transformasi digital. Dalam acara Indonesian Award 2022 dengan tema Strengthening Fundamental for Sustainable Economic Recovery sebagai ajang penghargaan bagi tokoh pimpinan publik nasional, daerah, dan lembaga yang menunjukkan strategi unggul dan konsistensi dalam pemulihan ekonomi nasional. Kepala Biro Pemberitaan Setjen DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, Setjen DPR RI sudah dan terus melakukan beberapa program sebagai upaya transformasi digital dalam rangka mewujudkan parlemen modern. Menurut Indra, dengan adanya penghargaan ini menjadi motivasi DPR ke depannya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam mempublikasikan tugas dan fungsi DPR RI. Beberapa hal yang sudah kita lakukan, kita capai adalah kita sudah banyak melakukan transformasi dari hal yang sifatnya konvensional menuju digital, paperless, dan juga pengintegrasian platform. Ya, artinya apa yang kita lakukan dalam rangka menuju parlemen modern itu sudah on the track, ya, sehingga ke depan harapannya adalah kita akan melakukan terus transformasi ini sehingga semua yang kita berikan kepada masyarakat itu benar-benar melakukan lompatan, ya, atau kuantum, ya, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik. Salah satunya adalah pembentukan newsroom yang sedang kita garap secara serius dalam beberapa waktu terakhir ini. Indonesia Award 2022 juga memberikan penghargaan kepada 34 tokoh nasional, kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten, kota, serta perusahaan. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.
Pagi tadi Pusdiklat Setjen DPR RI mengadakan penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022 yang diikuti oleh CPNS dari Sekretariat Jenderal DPR, MPR, dan DPD RI. Agenda Latsar ditutup oleh Deputi Administrasi Setjen DPR RI disertai dengan penyerahan penghargaan kepada peserta-peserta terbaik di setiap angkatan Latsar. Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Sumaryandono menutup kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022 di lingkungan Setjen DPR RI. Sumaryandono mengatakan banyak pelajaran yang didapat ketika pelatihan tersebut. Tidak hanya belajar mengenai substansi pelatihan dasar manajemen, akan tetapi juga memahami tentang core value ASN, yaitu berakhlak, sehingga nantinya core value tersebut dapat diimplementasikan dalam lingkungan kerja dan juga di kehidupan sehari-hari. Sumaryandono menambahkan, kegiatan penutupan ini berkolaborasi dengan Sekretariat Jenderal MPR dan DPD RI, di mana nantinya para CPNS tersebut dapat mengabdi dengan baik di lingkungan Setjen DPR RI. Untuk menjadikan pelajaran tidak hanya belajar mengenai substansi Latsar sendiri, mengenai manajemen, tapi juga kita melihat hal-hal yang berkaitan dengan core value ASN sekarang, yaitu berakhlak. Ini sudah juga diterapkan secara langsung, secara tidak langsung apa yang dikerjakan, dilakukan di dalam proses Latsar itu juga sudah menerapkan core value daripada ASN, yaitu berakhlak. Contohnya dalam hal untuk kolaboratif, itu kita juga melakukan kolaboratif dalam hal ini dengan 3 instansi yang secara bersamaan, ada DPR, ada MPR, ada DPD gitu ya. Dan demikian juga salah satu aspek juga misalnya harmonis. Harmonis itu juga dalam pelaksanaan Latsar, dalam kehidupan sehari-hari di Latsar, mereka juga selalu tidak memperhatikan perbedaan yang ada. Penutupan pelatihan dasar CPNS tersebut juga disertai dengan penyerahan penghargaan kepada setiap peserta terbaik di setiap Sekretariat Jenderal. Dari Senayan, Jakarta, Raihan dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mulai memasuki era baru. Kedepannya Indonesia dinilai memiliki potensi pengembangan ekonomi syariah yang cemerlang, apalagi dengan modal jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Informasinya sesaat lagi, usai jeda, tetaplah di TVR Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17. Indonesia berpotensi menjadi kiblat ekonomi syariah global dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Perkembangan ekonomi syariah di tanah air menunjukkan hasil positif sehingga mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kemampuan Indonesia dalam menggarap pasar halal mulai dari sektor makanan hingga keuangan syariah semakin mempertegas bahwa Indonesia bisa menjadi kiblat ekonomi syariah dunia. DPR RI pun optimis Indonesia akan mampu menjadi pemain utama dalam industri halal global. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ekonomi dan keuangan syariah masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tidak hanya diminati oleh negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia harus menangkap peluang ini. Sekali lagi, harus menangkap peluang ini. Dengan mendorong akselerasi, percepatan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia maju dan upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi syariah global. Saat membuka Festival Ekonomi Syariah Indonesia pada 28 Oktober 2020 lalu, Presiden Joko Widodo mengibaratkan industri keuangan syariah sebagai raksasa besar yang sedang tertidur dan saat ini pemerintah tengah berkonsentrasi untuk membangkitkan raksasa tersebut, salah satunya dengan melebur seluruh aset negara dalam bentuk bank syariah menjadi satu, yaitu membangun bank syariah terbesar di Indonesia. Setelah diresmikan sebagai bank syariah terbesar, PT Bank Syariah Indonesia atau BSI menjadi titik awal pengembangan masa depan ekonomi syariah di Indonesia. Dukungan ini juga datang dari gedung parlemen. Ditemui saat rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi mendorong BSI untuk meningkatkan jumlah nasabahnya. Karena menurutnya, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menjadi pangsa pasar dari industri keuangan syariah. Selain itu, ia berharap BSI dapat memberi kontribusi terhadap industri halal dalam negeri yang saat ini masih kurang memadai. Peran BSI terhadap industri halal dan pengembangan UMKM juga perlu terus ditingkatkan. Tentu harus ada kekhususan. Kalau kita bicara bank syariah, ini kan tidak bicara bunga, berbeda dengan bank-bank konvensional lainnya. Dalam hal pembinaan UMKM juga seperti itu. Saya berharap bahwa BSI ini memiliki kekhususan seperti pengembangan mereka dengan Islamic Center, melibatkan santri, melibatkan masjid, gitu kan, melibatkan ponpes dan sebagainya. Satu hal lagi bahwa industri halal kita ini harus juga menjadi perhatian karena sekarang Indonesia belum masuk dalam 5 kategori industri halal terbesar. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menilai BSI perlu membuat peta jalan terkait rencana perusahaan dalam jangka menengah dan jangka panjang secara jelas. Terlebih saat ini BSI tengah dipersiapkan menjadi BUMN dan nantinya ikut menjadi mitra kerja Komisi 6 DPR RI. Prinsipnya kami sedang menggali informasi dari Bank Syariah Indonesia ini sejauh mana memang pertumbuhannya dulu setelah pasca merger dari bank-bank milik negara. Bahkan kalau saat ini peringkatnya ada di peringkat 14 dunia dan menginginkan ke peringkat 10 besar, ini juga kan harus memiliki roadmap yang jelas. Nah, oleh karenanya kalau kriteria menuju BUMN saya kira sudah bisa layak ya. Tetapi mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan lain. Karena ini kan merger 3 bank, dari Bank Mandiri, dari Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI, Bank Syariah BNI. Nah, dari ketiga inilah ada corporate culture yang harus mereka samakan dulu, mereka bangun sambil
sedang ada pertumbuhan karena mergernya dikala terjadinya COVID-19. Kemampuan Indonesia dalam menggarap pasar halal mulai dari sektor makanan hingga keuangan syariah semakin mempertegas bahwa Indonesia bisa menjadi kiblat ekonomi syariah. DPR RI pun optimis Indonesia akan mampu menjadi pemain utama dalam industri halal global. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib menilai, dominasi masyarakat Muslim di Indonesia menjadi potensi besar bagi kegiatan ekonomi syariah di masa depan. Sehingga saran kami adalah bagaimana kemudian perbankan syariah ini bisa dioptimalkan karena memang potensinya cukup besar. Lalu kemudian kita tahu persis bahwa masyarakat Indonesia ini dominasinya adalah masyarakat Muslim yang tentu menjadi masyarakat yang sangat potensial untuk disinggahi oleh kegiatan perbankan syariah. Meski angka statistik perbankan syariah baru mencapai 20%, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan hasil positif. Hal ini bisa dilihat dari data State of the Global Islamic Economy dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Meski terbilang baru, tetapi perekonomian syariah Indonesia dinilai memiliki potensi yang cukup besar. Karenanya, DPR RI berharap pemerintah bisa terus menggali potensi ekonomi syariah di berbagai wilayah di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Resesi di tahun 2023 merupakan fenomena global yang terjadi di seluruh belahan dunia dan berpotensi terjadi juga di Indonesia. Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mungkin mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Komisi 11 DPR RI mengingatkan perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menghadapi resesi di tahun depan. Selain itu, DPR juga meminta masyarakat untuk tetap optimis dalam menghadapi ancaman resesi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Elisa Purba dengan anggota Komisi 11 DPR RI. Baik, terima kasih pemirsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Agun Gunanjar. Bapak, terima kasih atas waktunya, Pak. Dan sebentar lagi kami akan berbincang sedikit terkait dengan proyeksi kondisi ekonomi di tahun depan yang dikabarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengalami resesi. Dunia akan mengalami resesi, bahkan termasuk Indonesia. Nah, Pak, bagaimana tanggapan Bapak selaku anggota Komisi 11 DPR RI, Pak? Memang pertama ya harus tarik napas ya. Jadi resesi yang terjadi, yang potensial juga terjadi di Indonesia, ini sesungguhnya fenomena global yang terjadi di seluruh belahan kawasan dunia
Kita bisa lihat bagaimana berkembang pesatnya tunawisma di Prancis. Kemudian menjulang tingginya harga-harga di Inggris, ya, tingkat inflasi yang sudah luar biasa di Turki dan di belahan negara-negara lain. Yang sesungguhnya apabila kita compare, kita bandingkan dengan kondisi di Indonesia, itu relatif inflasi di Indonesia masih jauh lebih rendah. Dan pada kesempatan itulah kita memberikan beberapa effort, memberikan dukungan, memberikan juga kritikan dan masukan kepada jajaran pemerintah, terutama kepada Menteri Keuangan, yang tentunya juga tidak bisa dia mengerjakan sendiri dalam rangka pengendalian inflasi ini, tanpa juga melakukan kolaborasi dengan jajaran pemegang kebijakan moneter, Bank Indonesia, termasuk juga dengan OJK, dan kita sudah lakukan itu. Dengan BI kita sudah pengendalian inflasi, dengan OJK juga sudah, bahkan dengan para bank-bank himbara pun sudah kita lakukan, bahkan kami juga sudah turun ke daerah, melakukan kunjungan bagaimana pengendalian inflasi di daerah, dan memang tanpa sinergitas itu semua, tanpa berkolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sampai dengan kabupaten, sampai dengan efektivitas penggunaan dana desa. Dan hari ini kita memang mendorong berkaitan dengan kebijakan BBM, berkaitan dengan kemampuan daya beli, kita memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, sebetulnya tidak ada lain, ada dalam rangka pengendalian inflasi, supaya kemampuan daya beli masyarakat juga masih bisa bertumbuh dan berkembang. Dan ada sesuatu yang bisa kami sedikit harapkan dari Indonesia ini, yaitu tumbuh masih berkembangnya potensi UMKM. Nah, UMKM ini makanya kebijakan pemerintah yang ditempuh melalui pengadaan pangan, ya, bantuan-bantuan pangan seperti bibit dan lain sebagainya, mendorong kepada pemerintahan daerah untuk memanfaatkan seluruh potensi kebutuhan pangan. Menurut saya ini salah satu faktor yang juga mungkin bisa berkontribusi untuk pengendalian inflasi kita. Jadi benar, tahun depan ini kita menghadapi sebuah yang penuh resiko, tapi kita tidak boleh putus semangat. Kita tetap harus optimis, dan ini membutuhkan kerja keras dari kita semua, terutama dukungan warga masyarakat untuk juga tidak terlalu konsumtif, untuk juga bisa memahami, memanfaatkan seluruh potensi lahan yang ada dengan, ya paling tidak kita tidak lagi melepaskan segala kebutuhan itu kepada asing. Kita berharap kebutuhan pangan pun bisa diadakan sendiri. Mungkin Pak, dari DPR sendiri sudah melakukan kolaborasi dengan pemerintah, melakukan kunjungan ke masyarakat langsung dan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Nah Pak, kalau dari masyarakat sendiri, bagaimana kira-kira masukan dari DPR RI untuk menghadapi kondisi ke depan, mungkin inflasi atau mungkin resesi yang mungkin ini masih menakutkan bagi sebagian besar masyarakat kita, Pak? Ya, menurut saya kekhawatiran, ketakutan itu tidak usah lalu dibesar-besarkan, walaupun faktanya ada. Kenapa kami mengatakan tidak usah dibesar-besarkan? Karena secara real, waktu Komisi 11 juga melakukan kunjungan kerja langsung ke lapangan, ke pasar, kita turun ke pasar Kebon Kembang. Hadir juga laporan yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Bogor, termasuk juga kita hadirkan BI dari Jawa Barat, termasuk BJB Jawa Barat, yang hampir semua para pedagang, para pelaku usaha UMKM mengatakan bahwa dampak kenaikan daripada BBM itu memang ada, krisis juga terjadi, tapi kalau kita melihat kondisi objektif di lapangan, pergerakan pertumbuhan bisnis, perdagangan, pasar, saya lihat masih ramai. Jadi artinya kalau ini masih bisa kita jaga dengan membangun semangat optimisme bahwa kita harus terus bekerja, berbuat, tidak lalu dikembangkan perkembangan isu-isu yang buruk gitu ya. Menurut saya ini akan relatif bisa terjaga, dan memang stabilitas menjadi faktor utama untuk orang itu bisa berusaha. Baik Bapak Agun, saya rasa ini sudah cukup dan kita tentu berharap bahwa DPR bisa melakukan pengawasan terhadap pemerintah ya Pak. Membantu pengawasan untuk tetap kita lakukan, karena dalam rangka kesempatan kita reses juga kita akan mendorong para bupati untuk juga memanfaatkan lahan-lahan yang ada. Kalau perlu tanam cabai, tanam kebutuhan pokok itu sendirilah. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Dan pemirsa, demikian laporan saya langsung dari Gedung Nusantara DPR RI bersama Bapak Agun Dunasa dari Komisi 11 DPR RI. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Zia dan selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Mari kita bahas apa saja yang menjadi isu dan headline media online pada hari ini. Di sini pemirsa, berita pertama datang dari Ketua DPR RI yang mendorong pembentukan Satgas untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di institusi negara. Baik, pemirsa bisa dilihat di layar kaca tentunya di sini dari beberapa portal media. Dan di sini komentar dari Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani pemirsa mendesak pemerintah membentuk Satgas Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di lembaga negara dan tentunya permintaan itu disampaikannya menanggapi kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh pekerja kontrak di Kementerian Koperasi dan UKM. Di sini pemirsa, Puan Maharani juga mendesak agar para pelaku kekerasan seksual mendapatkan sanksi tegas. Apalagi saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dan di sini dibunyi dalam Undang-Undang TPKS tersebut pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan tentunya dapat dipidanakan. Baik, selain itu Undang-Undang TPKS di sini juga mengatur pemberatan ancaman hukuman bagi pelaku yang merupakan atasan korban di tempat kerja dan juga di sini Ketua DPR juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk Satgas Anti Kekerasan Seksual di setiap satuan kerja untuk mencegah terjadinya kasus serupa. Tentunya Satgas Anti Kekerasan Seksual dinilai sejalan dengan Undang-Undang TPKS yang tak hanya sekedar mengatur soal pemulihan, penanganan, dan juga penyelesaian kasus kekerasan seksual, tetapi juga untuk pencegahannya. Tentunya di sini untuk mendorong korban berani bicara dan melapor, Puan meminta unit-unit pelaksana teknis kasus kekerasan seksual agar dapat bekerja secara optimal. Dan di sini juga Puan berharap pemirsa, tentunya adanya partisipasi publik karena dapat membantu penyelesaian dan pencegahan kasus kekerasan seksual. Tentunya lebih lanjut pemirsa, di sini juga Puan Maharani mendesak bahwa seluruh kementerian dan lembaga untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan seksual di institusinya beserta ketegasan dalam penanganannya. Hal itu diperlukan tentunya sebagai pembelajaran bagi pejabat negara maupun pegawai di institusi negara agar tidak lagi menjadi pelaku kekerasan seksual. Tentunya kita di sini pemirsa juga harus saling bekerja sama ya biar agar kekerasan seksual tersebut tidak terjadi apalagi di institusi pemerintahan. Baik pemirsa, berita selanjutnya tentunya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini adalah berita dari Komisi 10 DPR RI yang meminta Kemenpora mengawal rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta terkait tragedi Kanjuruhan. Di sini juga kita bisa lihat dan di sini korban tewas tragedi Kanjuruhan kembali bertambah menjadi total 135 orang. Tentunya di sini Kemenpora pun diminta bersungguh-sungguh dalam mengawal implementasi butir-butir rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Dan di sini Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Saiful Huda menegaskan butir-butir rekomendasi TGIPF tidak boleh hanya sekadar lip service dari pemerintah dalam merespon tragedi Kanjuruhan. Dan di sini juga pemirsa, Kemenpora harus benar-benar mengawal implementasi rekomendasi TGIPF agar tercipta ekosistem pengelolaan sepak bola Indonesia yang lebih baik sehingga jatuhnya 135 korban jiwa tidak sia-sia. Di sini juga pemirsa, Saiful Huda mengatakan rekomendasi TGIPF tidak akan banyak berarti jika tidak ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Karena menurutnya TGIPF hanya sekedar lembaga ad hoc yang bertugas dalam kurun waktu yang momentum tertentu saja. Maka masih diperlukan langkah dari kementerian atau lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini Kemenpora, untuk memastikan rekomendasi TGIPF dilakukan dengan baik di lapangan. Tentunya jika rekomendasi TGIPF ini dijalankan, dan Saiful Huda pastinya yakin akan ada perbaikan dari hulu hingga ke hilir dalam pengelolaan sepak bola di tanah air. Ya tentunya kita harapkan
tentunya penyelesaian ini akan segera berakhir ya, akan ada titik temu dari tragedi Kanjuruhan tersebut. Ya baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan tentang berita dari Ketua DPR RI yang mendorong pembentukan Satgas untuk cegah kekerasan seksual di institusi negara, dan juga berita dari Komisi 10 DPR RI yang meminta Kemenpora untuk mengawal rekomendasi TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Jiha. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.